Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan ta'zimi Bapak Dr. Maskud SAG MSI, yang dalam hal ini selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling di semester 6 di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi ilmu hadis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi dan teknik bimbingan dan konseling pribadi sosial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Khairul Anam, asal Probolinggo, NIM U2019-2051, program studi ilmu hadis, sekarang semester 6, kuliah di UIN Has Jember. Langsung saja, strategi dan teknik bimbingan dan konseling pribadi sosial itu ada 3 macam. Yang pertama konseling individual, yang kedua konsultasi, yang nomor 3 yaitu nasihat. Dari ketiganya ini nanti akan dijelaskan satu persatu. Baik, langsung kita lanjut. Yang pertama yaitu konseling individual, berarti merupakan bantuan yang sifatnya terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku murid. Konseling individual dilaksanakan melalui wawancara langsung dengan murid. Jadi konseling individual ini jelasnya adalah face to face antara murid dan konselor, yang di sana bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku. Konseling individual ini ditujukan untuk murid yang waras, itulah istilahnya, yang normal begitu, bukan murid yang memiliki kesulitan jiwa atau gangguan jiwa, melainkan hanya murid yang memiliki kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Jadi ruang lingkup konseling individual ini khusus terhadap murid-murid yang normal gitu loh, murid-murid yang tidak memiliki gangguan jiwa. Misal murid itu nanti memiliki gangguan jiwa, maka ranahnya bukan di konseling individual gitu. Dalam konseling individual ini berisi proses belajar yang ditujukan agar murid dapat mengenal, menerima, mengarahkan, dan menyesuaikan diri secara realistis dalam kehidupannya di sekolah maupun di rumah. Prosesnya lebih bersifat emosional karena diarahkan terhadap merubah sikap, pola-pola hidup, sehingga dapat memungkinkan terjadinya perubahan perilaku dan penyelesaian masalah. Yang kedua adalah konsultasi. Pengertian umum dari konsultasi adalah nasihat dari seorang profesional. Sedangkan pengertian khusus konsultasi dalam bimbingan yaitu suatu proses menyediakan bantuan teknis untuk guru, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas murid atau sekolah. Jadi di konsultasi ini sebelumnya ya pasti ada masalah-masalah yang dirasa
terlalu terlalu umum gitu, atau ya terlalu abstrak gitu. Jadi dilakukanlah konsultasi untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada begitu. Dan tujuan dari konsultasi ini yang pertama adalah mengembangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi murid, orang tua, dan administrator sekolah. Yang kedua adalah memperluas layanan dari para ahli. Yang ketiga adalah menyempurnakan komunikasi dengan mengembangkan informasi di antara orang-orang penting. Yang keempat, menciptakan suatu lingkungan yang berisi semua komponen lingkungan belajar yang baik. Yang kelima, memperluas layanan pendidikan dari guru dan administrator. Yang keenam, menyempurnakan lingkungan belajar. Yang ketujuh, membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku. Yang nomor 8 yaitu menggerakkan organisasi mandiri. Yang nomor 3 adalah nasihat. Nasihat ini memiliki pengertian yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar, begitulah simpelnya. Dan nasihat merupakan salah satu teknik dalam bimbingan yang dapat diberikan oleh guru. Untuk yang lainnya tadi seperti konseling individual dan konsultasi itu tidak bisa langsung diberikan oleh guru. Dalam artian harus diberikan oleh orang yang memang faknya di sana, memang basicnya konselor begitu. Beda dengan nasihat. Nah, kalau nasihat ini yaitu salah satu teknik dalam bimbingan yang dapat diberikan oleh guru. Jadi guru bisa untuk memberikan nasihat terhadap murid gitu. Beda dengan konseling individual. Tidak serta-merta semua guru bisa melakukan konseling individual begitu. Ya paling guru BK gitu yang memang basicnya di bimbingan konseling. Dan dalam nasihat ini ada hal yang harus diperhatikan untuk mencapai nasihat yang baik, bagus, dan tertata. Yang pertama adalah berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh guru. Artinya guru ya tidak serta-merta langsung memberikan nasihat terhadap murid yang bermasalah tanpa mengetahui masalahnya terlebih dahulu. Ini sesuai dengan yang nomor 2 juga, diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Jadi guru itu harus mencari tahu terlebih dahulu murid itu bermasalahnya di bagian apa. Contoh di bagian menyesuaikan diri dengan sekolah yang baru. Artinya murid itu masih siswa baru. Jadi harus dinasihati begini yang berkaitan dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru. Jangan dinasihati yang keluar rel dari masalah yang dihadapi oleh murid, gak nyambung itu. Yang nomor 3 adalah bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh murid disertai kemungkinan berhasil dan gagal. Jadi ketika memberikan nasihat harus mungkin ya lebih dari satu begitu. Harus bisa milih murid itu apa mau memilih nasihat A atau mau memilih nasihat B. Yang mana nasihat itu kan amar ma'ruf nahi mungkar, ya pastilah baik isinya. Disertai dengan menjelaskan kalau A ini begini, insya Allah nanti berhasil. B juga begini, insya Allah berhasil. Disertai kemungkinan berhasil dan gagalnya, biar murid tidak bingung gitu loh, mau milih alternatif yang A atau yang B. Dan yang nomor 4, penentuan keputusan diserahkan kepada murid. Jadi di dalam proses nasihat ini guru tidak berhak untuk menentukan murid harus mengikuti nasihatnya yang A semisal. Jadi murid itu diberi kebebasan untuk memilih nasihat yang A atau yang B atau yang C atau yang seterusnya.
Dan kemudian murid itu mau mengambil alternatif yang sudah disediakan oleh guru dan mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari teknik dan strategi dalam bimbingan konseling pribadi sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.